Vlog Edukasi TK Nurul Mustafa. Oke guys, di sini aku lagi perjalanan menuju TK Nurul Mustafa. Panas banget ya guys. Aku berangkatnya jalan kaki aja sendirian. Panas banget ya ini cuacanya. Ya gak apa-apa lah, yang penting aku sampai. Oke guys, aku sudah sampai nih di lokasinya. Yuk ikuti terus perjalanannya. Nah, akhirnya aku sampai juga di sekolahnya. Yuk kita lihat ruangannya. Nah, ini guys, depan halaman ruangannya. Pokoknya mah adem banget. Tuh, ada juga papan visi misi tujuan. Pokoknya mah lengkap. Nah guys, ini tuh ruangan belajar anak-anak. Cantik banget ya. Ada bunganya, ada hewannya, ada tanamannya. Pokoknya cantik. Nah, ini tuh ruangan kepala sekolahnya, di mana aku akan bertemu dan akan mewawancarai kepala sekolahnya. Yuk, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nayla Munaya dari mahasiswi semester 2 Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu sebagai kepala sekolah di TK Nurul Mustafa ini. Sebelumnya saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul peran guru dalam menanamkan nilai baik kepada peserta didik. Tapi sebelumnya izin memperkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diani Pandiani, SPDI, selaku Kepala Sekolah TK Nurul Mustafa. Ibu Dian, Iya, Ibu Dian. ya di sini saya bersama Bu Dian. Baik Bu, terima kasih. Baik, saya akan lanjut ke sesi wawancara ini, yaitu dengan judul tema bagaimana sih peran guru dalam menanamkan nilai baik kepada peserta didik. Yang ke-1 Bu, apa sih visi, misi, dan tujuan didirikannya TK Nurul Mustafa ini? Kalau untuk setiap sekolah ya pasti memiliki visi misi, terutamanya TK Nurul Mustafa. Nah, untuk TK Nurul Mustafa saya memiliki visi misi bagaimana menciptakan anak yang bisa berinovatif, kreatif, dan juga religius, terutama menanamkan juga akhlakul karimah ini, itu yang paling utama. Yang pertama itu emang semuanya akhlakul karimah, nilai-nilai baik terhadap peserta didik. Mungkin lanjut ke yang kedua, menurut Ibu, apa peran utama guru PAUD dalam menanamkan nilai baik terhadap peserta didik? Penting. Pasti Penting sekali karena terutamanya bahwa anak-anak usia, ya terutama untuk anak-anak usia dini, itu merupakan fase fondasi di mana bukan anak untuk ditekan untuk belajar atau misalkan untuk berhitung. Justru di fase-fase ini kita untuk mewujudkan, untuk mencetuskan anak itu memiliki akhlak yang baik, terutamanya itu. Kan kalau misalkan di mana taman kanak-kanak atau misalkan di PAUD, sebagaimana setiap sekolah atau itu mempunyai penilaian baik, misalkan yang harus diwujudkan atau misalkan dimasukkan di dalam kurikulum itu. Yang pertama kognitifnya ada, kemudian pendidikan norma-normanya itu juga ada, terus kebiasaannya juga ada. Jadi mewujudkan anak itu jadi bersosialisasinya seperti apa, emosionalnya ya Bu. Iya gitu. Jadi dalam praktik sehari-hari, jadi ketika misalkan dari anak datang juga kan ke sekolah, misalkan guru menyambut anak, misalkan membiasakan anak itu menyimpan
masing-masing. Nah di sana kan itu udah apa? muncul ya, Bu. Iya, itu sebetulnya di sana itu mendidik anak supaya misalkan kebiasaan-kebiasaan baiknya. Kemudian misalkan ketika sebelum memulai pembelajaran kan ada kegiatan berdoa. Nah itu sebetulnya kan kebiasaan anak. Jadi secara tidak langsung, jadi ada kebiasaan baik misalkan sebelum memulai kegiatan atau misalkan apapun itu harus diawali dengan berdoa. Kemudian misalkan ketika istirahat atau misalkan itu ada kebiasaan cuci tangan kepada anak misalkan yang biasa di sini saya lakukan misalkan kepada anak. Nah dari kebiasaan cuci tangan itu kan anak-anak baris berbaris itu membiasakan anak untuk biasa mengantri atau misalkan emosionalnya atau misalkan kebiasaan berbaris misalkan gitu ya dengan teman-teman misalkan jadi mengantri gitu. Dari situ juga anak sudah membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu sudah muncul dari dirinya masing-masing. Iya. Lalu mengapa ibu menganggap penting menanamkan nilai-nilai tersebut? Karena anak sejak usia dini seperti ini memang kita harus menanamkan dari sejak kecil supaya misalkan di saat misalkan nantinya jadi terbiasa gitu. Jadi memang ini untuk di fase fondasi terutama untuk taman kanak-kanak itu kita harus membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik terutama ya untuk akhlaknya atau misalkan apanya. Jadi bukan hanya kita kepada anak harus gini tetapi sebagai guru juga misalkan terutama ya guru-gurunya termasuk kayak saya juga jadi mengajak dan mencerminkan atau misalkan ibu-ibu juga harus mencontohkan juga gitu. Terutama kan kalau anak-anak terkadang misalkan yang saya sering dengar ada misalkan kan sering ada yang misalkan anak yang misalkan berkata kasar ya kan terkadang anak pengaruh lingkungan ada faktor keluarga ada atau misalkan faktor di luar rumah misalkan ada. Nah kan dari mendengar itu kan terkadang suka diucapkan nah jangan sampai kan misalkan ada guru yang misalkan yang mencontohkan tidak baik gitu. Jadi guru juga harus mencontohkan yang baik juga, baik misalkan itu tutur kata supaya misalkan anak juga bisa mencontohkan gitu. Nah ketika misalkan ada anak yang berkata kasar mungkin itu dari luar ya. Nah kalau misalkan dari sekolah, dari guru atau misalkan dari ini tidak mungkin gitu. Jadi saya juga misalkan memberi nak jangan kayak gitu misalkan itu misalkan nggak boleh misalkan jadi memberikan penerangan misalkan kepada anak seperti itu juga karena memang perlu sekali ya dari sejak didik mungkin soalnya kalau udah besar beda gitu ya jadi harus dari sejak usia dini. Nah ibu metode dan strategi yang pertama yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai baik di TK Nurul Mustafa ini apa ya? Jadi dari kebiasaannya jadi misalkan seperti ketika seperti tadi ketika anak datang kita menyambut anak dengan metode seperti itu mungkin jadi misalkan menyambut anak jadi anak ketika datang ke sekolah kan saling kepada guru kemudian membiasakan anak untuk menyimpan sepatunya. Nah itu kan udah menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian selain itu juga untuk setiap hari Jumat sering diadakan kegiatan wudhu dan juga praktek sholat. Ya itu setiap hari Jumat. Rutin. Kemudian juga ada misalkan terutama untuk orang tuanya juga ada kajian. Ada kajian. Terkadang misalkan 1 bulan sekali ada pengajian orang tua sama akang sebagai ketua yayasan. Jadi bukan hanya anak-anak yang perlu pendidikan, tetapi juga orang tua juga perlu gitu. Karena jadi setiap 1 bulan sekali itu ada pengajian orang tua murid gitu. Baik. Nah, apa pesan atau harapan ibu terhadap
pentingan peran guru PAUD dalam menanamkan nilai baik? Itu sebenarnya ya mungkin ya sebagai seorang guru kita sama-sama mewujudkan anak-anak untuk mewujudkan anak-anak yang soleh, yang cerdas dan juga terutama akhlak ya yang paling utama. Bukan hanya kepada guru-guru yang lain, mungkin saya sebagai misalkan kepala sekolah, kepada guru-guru yang ada di sini juga mengajak mari kita misalkan mewujudkan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang soleh, dari mulai kita mencerminkan diri kita sendiri misalkan gitu, karena kita sebagai contoh yang akan dilihat oleh anak-anak gitu. Terkadang kalau anak-anak itu lebih terkadang kalau misalkan kita ini, Bu, kenapa kayak gitu ya, jadi anak-anak itu memang pada masa usia seperti ini yang mencontoh dan terkadang bertanya, meniru kelakuan gitu ya, perbuatan. Jadi emang sebagai guru kita harus jadi role model yang baik ya. Nah, mungkin pertanyaan saya juga dapat saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih, saya sangat puas dengan jawabannya. Saya akhiri dengan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kesimpulannya guru memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai baik pada anak. Peran ini dapat diwujudkan berbagai cara, yaitu seperti teladan dan berkolaborasi dengan orang tua. Thanks for time.